Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zaki Mirza Ardiansyah dari kelas PAS D dengan NIM 3202416017. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat desain antarmuka aplikasi mobile menggunakan Figma untuk memenuhi laporan praktikum mata kuliah grafika komputer. Langsung saja kita akan masuk ke Figma-nya. Oke. Di sini kita akan membuat project baru sesuaikan dengan namanya, yaitu aplikasi lapor fasilitas umum, atau yang bisa kita singkat dengan aplikasi pelaporan fasilitas umum. Tahap awal kita akan membuat frame, di mana setelah project dibuat, tahap selanjutnya adalah menyiapkan area kerja berupa frame yang berfungsi sebagai media untuk mendesain tampilan aplikasi. Frame dibuat menggunakan fitur frame atau F pada Figma dengan memilih ukuran perangkat iPhone 16 agar desain sesuai dengan ukuran layar smartphone. Sebanyak 4 buah frame dibuat sebagai representasi dari 4 halaman utama aplikasi. Masing-masing frame kemudian dinama login and autentikasi, formulir pengaduan, konfirmasi, dan status laporan. Seluruh frame menggunakan warna latar belakang putih untuk membersihkan kesan bersih, sederhana, dan nyaman. Selanjutnya ialah perencanaan halaman login dan autentikasi. Perencanaan halaman login diawali dengan membuat identitas visual aplikasi berupa logo. Logo dibuat menggunakan objek elips berbentuk lingkaran, diberi warna biru sebagai warna utama aplikasi. Selanjutnya ditambahkan huruf S menggunakan font Poppins Bold berwarna putih yang diletakkan tepat di tengah lingkaran sebagai simbol aplikasi CPK. Setelah logo sudah dibuat, ditambahkan nama aplikasi CPK menggunakan font Poppins Bold berukuran 28 pixel. Di bawah nama aplikasi ditambahkan tulisan Sistem Informasi Pelaporan Kerasukan Fasilitas Umum sebagai identitas lengkap aplikasi. Tahap berikutnya adalah pembuatan komponen autentikasi berupa kolom email dan password. Kedua kolom dibuat menggunakan objek range dengan ukuran 320 x 52 megapiksel. Sudut melengkung sebesar 12 piksel, warna latar putih, serta garis tepi berwarna abu-abu muda. Pada masing-masing kolom ditambahkan placeholder sebagai petunjuk pengisian data oleh pengguna. Selanjutnya dibuat tombol masuk menggunakan objek rectangle dengan warna biru dan tulisan berwarna putih menggunakan font Poppins Semi-Bold. Tombol ini berfungsi sebagai media untuk mengirimkan data autentikasi pengguna ke sistem. Pada bagian bawah halaman juga ditambahkan teks belum memiliki akun daftar sebagai navigasi bagi pengguna yang memiliki akun. Selanjutnya ialah perancangan halaman formulir pengaduan. Setelah proses perancangan halaman login dan autentikasi selesai, tahap berikutnya adalah merancang halaman formulir pengaduan. Halaman ini berfungsi sebagai media bagi pengguna untuk menyampaikan laporan kerusakan fasilitas umum dengan mengisi informasi yang diperlukan. Perencanaan halaman ini mengutamakan kemudahan pengguna dalam memasukkan data serta menjaga tampilan antarmuka agar tetap sederhana dan mudah dipahami.
Proses perencanaan diawali dengan membuat judul halaman menggunakan text tool. Judul yang digunakan adalah formulir pengaduan dengan font Pompis Bold menggunakan 42 piksel. Di bawah judul ditambahkan subjudul berupa kalimat silakan isi data laporan kerusakan dengan lengkap menggunakan font Popin berukuran 14 piksel sebagai petunjuk bagi pengguna sebelum mengisi formulir. Tahap selanjutnya adalah membuat kolom judul kerusakan sebagai tempat pengguna memasukkan judul laporan. Kolom ini dibuat menggunakan objek rectangle dengan ukuran 342 x 52 megapiksel. Sudut melengkung atau corner radius sebesar 12 piksel. Warna latar putih serta garis tepi berwarna abu-abu. Di dalam kolom ditambahkan placeholder berubah, contoh jalan berlubang di Jalan Ahmad Yani, agar pengguna memulai gambaran mengenai format penulisan judul laporan. Setelah kolom judul selesai dibuat, dilakukan pembuatan kolom deskripsi kerusakan. Kolom ini digunakan untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai kondisi kerusakan yang ditemukan di lapangan. Komponen ini dibuat menggunakan objek rectangle dengan ukuran 342 x 120. Jumlah lebih banyak dibuat kolom judul. Placeholder yaitu jelaskan kondisi kerusakan secara rinci, ditambahkan sebagai petunjuk pengisian bagi pengguna. Selanjutnya ialah area foto kerusakan yang berfungsi sebagai tempat pengguna mengunggah bukti visual kondisi fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Area unggah dibuat menggunakan objek rectangle berukuran 342 x 150 piksel dengan garis tepi berwarna abu-abu. Pada bagian tengah ditambahkan teks plus tambahkan foto serta informasi format JPG atau PNG maksimal 5 MB agar pengguna mengetahui jenis file yang dapat diunggah. Keberadaan foto pada laporan sangat penting karena dapat membantu pihak yang berwenang dalam melakukan verifikasi kondisi kerusakan sebelum proses penanganan dilakukan. Tahap terakhir pada halaman formulir ialah pengaduan adalah pembuatan tombol lanjut. Tombol dibuat menggunakan objek rectangle dengan warna utama aplikasi yaitu biru. Sudut melengkung sebesar 12 piksel dengan tulisan berwarna putih menggunakan font Popis semi-bold. Tombol ini berfungsi untuk membawa pengguna menuju halaman konfirmasi sehingga seluruh data yang telah diisi dapat diperiksa kembali sebelum dikirimkan ke dalam database Supabase. Hasil akhir dari proses perencanaan menghasilkan sebuah halaman formulir yang terdiri dari atas judul halaman, kolom di judul kerusakan, kolom deskripsi kerusakan, dan area upload foto serta tombol lanjut. Susunan komponen dirancang secara berurutan dari atas ke bawah sehingga memudahkan pengguna dalam mengisi laporan tanpa mengalami kebingungan. Selanjutnya, perencanaan halaman konfirmasi. Setelah pengguna selesai mengisi data pada halaman formulir, tahap berikutnya adalah merancang halaman konfirmasi.
Halaman ini berfungsi sebagai media bagi pengguna untuk melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh data yang telah dimasukkan sebelum laporan dikirim ke database. Dengan adanya halaman konfirmasi, pengguna dapat memastikan bahawa data yang diinput sudah benar dan lengkap sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan informasi. Proses perencanaan diawali dengan membuat judul menggunakan text tool. Judul yang digunakan adalah konfirmasi laporan dengan font Poppins Bold berukuran 24 piksel. Di bawah judul ditambahkan subjudul, periksa kembali data laporan sebelum dikirim menggunakan font Poppins Regular berukuran 14 piksel sebagai petunjuk kepada pengguna untuk mencegah pengecekan terhadap data yang telah diisi sesuai dengan yang digambar. Tahap berikutnya adalah membuat kad informasi judul kerusakan. Kad dibuat menggunakan objek rectangle dengan ukuran 342 x 60 piksel. Sudut melengkung sebesar 12 piksel, warna latar putih serta garis tepi berwarna abu-abu muda. Di dalam kad ditambahkan judul kerusakan yang sebelumnya telah diinput oleh pengguna pada halaman formulir pengaduan. Tampilan ini bertujuan agar pengguna dapat memastikan kembali bahawa judul laporan sudah sesuai. Selanjutnya, dibuat kad deskripsi kerusakan. Kad ini digunakan untuk menampilkan isi deskripsi yang telah dimasukkan pengguna. Komponen dibuat menggunakan objek rectangle dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan kad judul agar mampu menampilkan informasi yang lebih panjang. Informasi pada kad ini memungkinkan pengguna melakukan pengecekan terhadap uraian kerusakan sebelum laporan dikirim. Tahap selanjutnya adalah membuat area preview foto. Area ini berfungsi untuk menampilkan kembali foto kerusakan yang telah dipilih pengguna pada halaman sebelumnya. Komponen dibuat menggunakan objek rectangle berukuran 342 x 180 piksel sebagai tempat pertinjau gambar. Dengan adanya preview foto, pengguna dapat memastikan bahawa foto yang dipilih sudah sesuai dengan kondisi kerusakan yang telah dilaporkan. Setelah seluruh informasi ditampilkan, dilakukan pembuatan dua tombol navigasi pada bagian bawah halaman. Tombol pertama adalah kembali yang dibuat menggunakan objek rectangle dengan warna abu-abu agar mudah dibedakan dari tombol utama. Tombol ini berfungsi untuk mengembalikan pengguna ke halaman formulir pengaduan apabila masih terdapat data yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, tombol kirim laporan menggunakan objek rectangle dengan warna utama aplikasi biru dan tulisan berwarna putih. Tombol ini berfungsi untuk mengirim seluruh data laporan ke database sehingga laporan dapat diproses oleh admin. Hasil akhir dari proses perencanaan menghasilkan halaman konfirmasi yang menampilkan seluruh data laporan dalam bentuk ringkasan, meliputi judul kerusakan, deskripsi kerusakan, dan foto yang telah diunggah. Selain itu, tersedia tombol kembali dan kirim laporan untuk memberikan pilihan kepada pengguna apakah ingin memperoleh data atau langsung mengirimkan laporan. Desain halaman ini dibuat sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat membuat pengguna melakukan pengecekan data dengan lebih nyaman sebelum laporan dikirimkan. Selanjutnya, perencanaan halaman status laporan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan antarmuka aplikasi CPK adalah membuat halaman status laporan. Halaman ini berfungsi sebagai media bagi pengguna untuk memantau perkembangan laporan kerusakan yang telah dikirimkan. Informasi yang telah ditampilkan pada halaman bersumber dari pembaruan status yang dilakukan oleh admin sehingga pengguna dapat mengetahui sejauh mana proses penanganan terhadap laporan yang telah disampaikan. Perencanaan halaman diawali dengan pembuatan judul status laporan menggunakan text tool dengan font Poppins Bold berukuran 24 piksel. Di bawah judul ditambahkan subjudul
Pantau perkembangan laporan yang telah Anda kirim. Gunakan font Poppins reguler berukuran 14 piksel sebagai penjelasan mengenai fungsi halaman. Tahap berikutnya adalah pembuatan kad informasi laporan menggunakan objek rectangle dengan sudut melengkung sebesar 12 piker, warna latar putih dan garis tepi berwarna abu-abu muda. Kad ini digunakan sebagai tempat menampilkan informasi utama mengenai laporan yang telah dikirimkan oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan pada kad meliputi judul kerusakan, tanggal laporan, status laporan, penyajian informasi dalam bentuk kad bertujuan agar data lebih rapi, mudah dibaca, serta memudahkan pengguna dalam memahami isi laporan. Tahap berikutnya adalah menambahkan bagian keterangan status. Bagian ini dibuat untuk menjelaskan arti dari setiap warna yang digunakan pada indikator status, sehingga pengguna tidak mengalami kesalahan dalam memahami informasi yang telah ditampilkan. Keterangan status disusun menggunakan ikon berbentuk berwarna yang disertai dengan teks penjelasan pada setiap status. Warna merah menunjukkan bahwa laporan belum diperbaiki, kuning menunjukkan bahwa laporan sedang dalam proses perbaikan, hijau menunjukkan bahwa laporan telah selesai ditangani. Penambahan keterangan status bertujuan untuk meningkatkan kejelasan informasi serta mendukung proses kemudahan pengguna atau usability pada antarmuka aplikasi. Hasil akhir dari proses perencanaan halaman yang mampu menampilkan informasi perkembangan laporan secara sederhana, informatif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Halaman ini terdiri atas judul halaman, kad informasi laporan, indikator status, serta keterangan status menjelaskan arti dari setiap warna. Dengan adanya halaman ini, pengguna dapat memantau perkembangan penanganan laporan serta transparan tanpa perlu menghubungi pihak admin secara langsung. Oke, baiklah, mungkin itu yang bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.